Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan lecture yang kedua bab wakaf. Pada kesempatan ini kita akan bahas simulasi tentang wakaf. Setelah sebelumnya kemarin kita bahas pengertian tempat atau tanda dan teknik wakaf. Sebelumnya saya sampaikan lagi bahwa wakaf adalah mensukunkan huruf terakhir, kecuali huruf terakhir yang bertanda fathah ganda. Jadi wakaf ini sebenarnya adalah membuat sukun, ya, membuat sukun walaupun di skripnya huruf terakhirnya tidak berbentuk sukun. Saya ulangi, wakaf ini sebetulnya adalah proses membuat sukun, ya, membuat sukun walaupun di skripnya huruf terakhirnya tidak berbentuk sukun. Karena itu Anda harus paham betul sifat dari sukun, cara kerja sukun, ya. Sebelumnya kemarin kita sudah sampaikan prinsip pertama tentang sukun adalah tonjok. Kalau konsepnya bunyi sukun mendahului ketukan dari sisi user, pembaca, qari, tonjok sukun dari bunyi sebelumnya. Kemudian tahan di sukunnya. Karena sukun punya hak satu ketukan. Jadi tahan sukunnya, ya, tetapkan bunyinya, atau kalau qalqalah mantulkan. Kalau hamas ya keluarkan hamasnya di ketukan sukun. Sebagai ilustrasi saya akan sampaikan, coba kita lihat bersama bagaimana sifat sukun itu. Tonjok tahan akan terlihat pada ilustrasi berikut ini. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Nah, itulah sukun, ya. Pada wakaf pun kita akan demikian, ya. Jadi setelah kita menjadikan sukun di huruf terakhir, tonjok bunyinya dan tahan. Selanjutnya adalah simulasi tentang cara berwakaf. Kemarin tip sederhananya sudah kita sampaikan, sukunkan huruf terakhir, kecuali huruf terakhir itu bertanda fathah ganda. Ya, kita akan mulai pelan-pelan. Yang pertama adalah saya ambilkan contoh, misalkan Anda ingin berwakaf pada huruf yang terakhirnya bertanda fathah. Ini kita sukunkan. Saya akan sampaikan 3 contoh yang mewakili hamas, mewakili qalqalah, dan yang tenang atau diam ketika posisi sukun. Coba Anda perhatikan ketika simulasi ini 2 ketukan terakhir, ya. Perhatikan 2 ketukan terakhir. Bagaimana proses tonjok itu terjadi dan bagaimana proses tahannya. Wa basar kasab wizrok. Qalqalah dan hamas dimunculkan pada ketukan sukun, selalu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara berwakaf pada huruf terakhir yang bertanda baca kasroh? Kita lihat prosesnya, kita praktekkan bersama-sama. Ahanan fi hadzal balad
wa tahharak. Nah, ya, qalqalah dan hamas dimunculkan pada ketukan sukun. Apabila bukan qalqalah atau hamas, maka pada ketukan sukun tetap ditahan bunyinya, ditenangkan, ya, ditenangkan. Berwakaf pada huruf terakhir bertanda baca dhammah. Saqar, mattariq, wal malak. Berwakaf pada huruf terakhir yang bertanda kasratain atau tanwin kasrah, kasrah ganda. Munhamir, min alaq, fi falak. Berwakaf pada huruf terakhir yang bertanda baca tanwin dhammah, baik dhammah ganda yang ketukannya 2 atau dhammah ganda yang ketukannya 4 sama saja. Jadikan sukun dan kita ngikut nilainya sukun. Sukun tetap diketuk 1 walaupun asalnya adalah tanwin berbentuk 4. La waqi'. Nah, ini contoh sukun yang ketika diketuk view-nya diam. Nah, diam untuk seperti ain, kayak hamzah gitu ya. Ketika jatuh ketukan sukun dia itu diam. Kalau seperti nun kan tenang ya. Bisa ditahan. Ketika ditahan masih ada bunyinya itu saya sebut tenang. Ketika jatuh ketukan kok nggak ada bunyinya itu saya sebut diam. Itulah sukun sama. Walaupun diam tetap sukun harus diketuk. La sadiq, malak, berwakaf yang didahului oleh tanda tasydid, ya. Terakhir hurufnya kan disukunkan, tetapi sebelum itu ada tasdid. Ingat bahwa tasdid dan sukun adalah objek yang berbeda dan masing-masing mempunyai nilai. Ya. Karena itu tasdid tetap harus diketuk. Kemudian sukun juga punya hak ketukan. Jadi tasdid dan sukun harus diketuk dua-duanya. Selain itu, di contoh kali ini saya hadirkan tasdid yang nilainya 3, yang posisinya kebetulan terletak di posisi wakaf. Nanti tasdidnya diketuk 3 ditambah 1 sukun di atasnya, sehingga nanti ketukannya sukun dan tasdid menjadi 4. Mari kita simulasikan bersama. Fadhal, wal hajj. Nah, di tasdid diam 1 ketukan, tahan kuat-kuat, kemudian bunyi qalqalahnya pas diketukan sukun. Untuk hamas juga demikian. Tahan tasdidnya, diam kuat-kuat, jangan dilepas, kemudian munculkan hamasnya di ketukan sukun. Fi syak. Ini yang dengung ya. Ujurahun.
Berwakaf dengan didahului sukun asli. Untuk diperhatikan ketika ada dua sukun ngumpul di akhir seperti ini, jangan sampai Anda membuang satu huruf pun. Ada dua sukun di sana, dua-duanya harus dimunculkan sifatnya, harus bunyi. Jangan ada yang dihilangkan. Ya, ada dua pola besar di sini, yaitu pola qalqalah dan hamas, ya, sendiri polanya. Kemudian yang selainnya nanti ada kecil. Ada kecil sebagai akibat pertemuan dua konsonan. Perhatikan dulu sebelum kita simulasikan, lamnya, kasrohnya kita sukunkan. Nah, bunyinya lam ini sudah terdengar di ketukan sukunnya za. Kemudian kita tetap tahan di sukunnya L itu sendiri. Ya, di sukunnya za muncul huruf Z, ya, dan L sekaligus. Karena itu ada perantaraan kecil. Itu bukan qalqalah, ya. Bukan qalqalah. Kita lihat bareng-bareng. Bil hazal. Jangan buang huruf satupun. Tidak boleh. Bil qist. Nah, di sukunnya terdengar qalqalah dan polanya beda dengan yang pertama. Lihat polanya. Nanti ketika ada huruf qalqalah dimatikan sebelumnya sukun, caranya seperti itu. Hamas juga sama, ya. Kita simulasikan bareng-bareng. Misk. Nah, itu ya. Di sukun terdengar hamasnya. Selanjutnya berwakaf pada tanwin fathah. Ini perkecualiannya. Yang tidak disukunkan hanya tanwin fathah. Teknisnya adalah panjangkan bunyinya dua ketukan. Cara mengetuknya adalah ketuk tanwinnya atas dan bawah, ya, tanpa bunyi n. Ketuk dua atas dan bawah walaupun bentuknya mode 4. Nah, bentuk dengung tetap ketuk dua. Walaupun tanpa alif, ya, walaupun n-nya berubah menjadi bunyi m iklab, ya. Namun pada posisi wakaf nanti m iklab dikembalikan ke dalam bentuk tanwin asalnya. Ya, kita lihat simulasinya bareng-bareng. Halu'a. Jazu'a. Tetap diketuk dua walaupun bentuknya tanwin mode 4. Wanisa'a. Tetap diketuk dua walaupun tanpa alif. Jadi kita tahu sekarang tanda panjangnya mana? Alif? Bukan. Tanda panjangnya adalah tanwin fathah. Jadi walaupun tidak ada alif di sana, tetap tanwinnya diketuk dua tanpa bunyi n. Jadi tetap panjang bacanya, ya. Jangan sampai salah. Nah, ini yang tanwin berubah menjadi bentuk iklab karena depannya dia menghadapi huruf ba. Asumsinya diteruskan jadi mimnya otomatis disesuaikan menjadi mim. Tapi pada posisi wakaf, mim yang kecil itu dikembalikan menjadi berbentuk tanwin, ya. Karena itu ketukan kedua tanwin mengarah kepada mim tanpa bunyi n. Mim diketuk sebagai pengganti garis satunya tanwin sebelum berubah, ya. Tawwaba. Itu dia, ya. Nah, rumus ini tanwin fathah diketuk dua tanpa bunyi n tidak berlaku pada ta marbutah, ya. Pada ta marbutah walaupun bentuknya tanwin fathah dia tetap dimatikan dan bunyinya menjadi ha besar. Berwakaf pada huruf mad, huruf ulur, ya. Huruf terakhir yang merah itu kalau disukunkan dia menjadi mad. Kita lihat simulasi wakafnya.
illahu mahi tohaha. Itu dia ya, ketuk huruf ulurnya. Berwakaf tapi sebelumnya huruf mad. Ada panjang sebelum huruf terakhir dimatikan. Nah, untuk yang ini ya, ketukan panjangnya nambah 2 bertambah hingga maksimal 6 ketukan. Nah, di simulasi ini kita akan praktekkan maksimal panjangnya 5 ya. Contohnya ini adalah 5 kita pakai, sehingga setelah bacaan panjang yang 2 itu di teksnya kita tambah 3 titik bantuan. Jangan lupa huruf terakhir yang disukunkan tetap ditonjok dari titik yang ketiga. Prinsip ini tetap berlaku di wakaf ya. Yuk kita simulasikan bareng-bareng. Dzatil buruj. Nasta'in. Al-hujurat. Berwakaf membuat sukun sebelumnya bacaan lin miring. Nah, ini polanya sama dengan tadi. Kalau ada wawu sukun dan ya sukun ketemu huruf yang karena wakaf kemudian disukunkan, maka ketukannya bertambah. Ya, ini yang namanya madlin. Madlin panjang maksimal 6 ketukan. Nah, kita akan simulasikan yang 5 ketukan. 5 ketukan dihitung dari sukun 1 ya. Karena bunyi sebelum sukun masih beda. Kha baru ke u sukun. Nah, dari u-nya itu. Ta ke i, tai dari sukunnya ya, i itu. Saya tambahkan 4 sehingga panjangnya menjadi 5. Ingat, bunyi huruf bersukun mendahului ketukan atau kita tonjok dari ketukan sebelumnya. Yuk kita praktekkan bareng-bareng. Min khawf. Wa syafatain. Itu dia ya. Itu berbagai kasus wakaf yang saya rangkum. Kalau Anda belum paham diputar-putar ulang ya, putar-putar ulang. Nah, saya hanya ambil satu kata terakhir dengan tujuan supaya tidak menambah waktu lecture ini terlalu panjang ya. Jadi teknik wakafnya aja yang saya ambil. Nanti untuk contoh-contohnya bisa kita pantau langsung di simulasi bacaan tartil pada juz amma yang sudah saya posting di YouTube juga ya. Demikian materi kita tentang wakaf ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sampai jumpa di kesempatan tayangan video selanjutnya.